Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Satyaku kudharmakan dan baku kubaktikan. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Siti Nika Nikotul Marhamah selaku Ketua. Saya Wahyu Dilaksana Putri. Dan saya Syairah Fathia Azhara. Dalam kesempatan kali ini, kami nomor urut 4 dari Bangkalan SMA Negeri Mojoagung akan mempresentasikan proposal yang telah kami buat dengan judul Bikof Bekatul Coffee. Sebelum itu, biar saya jelaskan alasan mengapa kami memilih Bekatul untuk dijadikan produk kopi yang menyehatkan. Alasannya adalah karena melimpahnya jumlah padi, sementara Bekatul adalah hasil samping padi berupa bagian bulir keluar yang terbungkus oleh sekam. Melimpahnya Bekatul di Indonesia belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia. Padahal menurut penelitian Balitbangtan, Bekatul dapat dijadikan bahan pangan fungsional. Selain itu, Bekatul juga memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah mengandung vitamin B15 yang dapat mencegah kardiovaskular. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pemanfaatan Bekatul di Indonesia, kami memiliki inovasi dan kreasi untuk menjadikan Bekatul sebagai produk kopi yang menyehatkan. Kombinasi antara kopi dan Bekatul ini diharap dapat meningkatkan nilai ekonomis Bekatul di Indonesia. Produk ini nantinya kami beri nama Bekatul Coffee atau bisa disebut sebagai Bikof. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, dapat disimpulkan rumusan masalahnya yaitu bagaimana Bekatul dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan cara dijadikan sebuah minuman yang menarik dan menyehatkan. Tujuan dari pembuatan proposal ini yaitu untuk melakukan pengolahan hasil samping padi berupa Bekatul menjadi bahan kombinasi minuman kopi dan juga untuk meningkatkan nilai ekonomis dan ergonomis Bekatul. Berikut akan kami jelaskan apa itu Bekatul Coffee. Bekatul Coffee adalah minuman berbahan dasar kopi yang dikombinasikan dengan Bekatul. Bekatul Coffee memiliki dua varian kemasan. Yang pertama kemasan standing pot yang berisi 105 gram. Kemasan ini direkomendasikan untuk konsumen jarak jauh dan konsumen yang ingin mengonsumsinya lebih dari 1 kali karena disertai zipper yang dapat dibuka dan ditutup kembali. Yang kedua adalah kemasan botol yang berisi 200 ml. Kemasan ini direkomendasikan untuk konsumen yang sedang bersantai, karena untuk mengonsumsinya, konsumen hanya langsung meminumnya tanpa perlu menyeduhnya terlebih dahulu. Pada bagian depan kemasan terdapat label. Produk Bekatul Coffee menggunakan gambar padi dan kopi dijadikan sebagai logo dengan background berwarna hitam untuk menambah nilai estetika. Sebelum mendirikan usaha Bekatul Coffee, diperlukan analis SWOT yang bertujuan untuk mengevaluasi strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, and threats, ancaman. Kekuatan yang dimiliki produk Bekatul Coffee diantaranya 1. Harga yang ditawarkan terjangkau. 2. Bahan baku mudah didapatkan. 3. Dikemas secara praktis. 5. Daya tahan kemasan standing pot hingga 1 bulan. 6. Bahan dasar unik. Kelemahan yang dimiliki produk Bekatul Coffee. 1. Daya tahan kemasan botol hanya 3 hari. Peluang yang dimiliki oleh diantaranya 1. Harga yang ditawarkan ekonomi sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat. 2. Banyaknya peminat kopi di Indonesia menjadikan produk Bekatul Coffee dapat menarik perhatian mereka. Ancaman yang terdapat dalam produk Bekatul Coffee diantaranya 1. Seiring berjalannya waktu, dapat kalah saing dengan produk varian kopi yang terbaru. 2. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam manfaat Bekatul Coffee, sehingga dikhawatirkan masyarakat enggan untuk membelinya. Rencana operasi meliputi pembuatan produk Bikof kemasan standing pot. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Siapkan bubuk kopi, Bekatul, dan juga pandan. Ayak Bekatul dan ambil serai Bekatul dengan pandan menggunakan api kecil hingga berwarna kekuningan. Ayak lagi untuk memisahkan pandannya. Timbang 70 gram bubuk kopi dan 35 gram Bekatul untuk 1 kemasan. Aduk bubuk kopi dan Bekatul sampai merata. Kemas dalam standing pouch dan beri label. Kemudian produk siap dipasarkan. Rencana operasi yang selanjutnya adalah pembuatan produk Bekatul Coffee kemasan botol. Langkah awalnya sama seperti pembuatan produk Bekatul Coffee kemasan standing pot. Perbedaannya hanya terletak pada takaran dan penambahan bahan. Untuk kemasan botol menggunakan takaran Bekatul sebanyak 5 gram, kopi 10 gram, dan gula 15 gram untuk 1 kemasan.
Campur ketiganya dan tambahkan air mendidih sebanyak 200 ml. Aduk hingga merata. Lalu saring untuk memisahkan ampas dan bekatul kopinya. Masukkan bekatul kopi ke dalam botol. Beri label dan kemasan botol siap dipasarkan. Segmentasi pasar produk bekatul kopi terbagi menjadi 3. Yang pertama, dalam segmentasi demografis, produk bekatul kopi menargetkan konsumen remaja hingga dewasa. 2. Dalam segmentasi geografis, produk bekatul kopi menargetkan konsumen dalam negeri. 3. Dalam segmentasi psikografis, bekatul kopi dapat menarik perhatian masyarakat dan minatnya karena harga ditawarkan terjangkau, kemasan praktis, dan memiliki berbagai manfaat. Teknik pemasaran usaha bekatul kopi yaitu menitipkan ke toko terdekat melalui media sosial dan online shop, menyebarkan brosur, menjual pada kegiatan event atau bazar, mendirikan stand, dan juga promosi dari mulut ke mulut. Terdapat beberapa cara untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, terutama pegawai pada usaha bekatul kopi. Di antaranya 1. Mengapresiasi kerja keras capaian pegawai. 2. Melakukan pelatihan dan pembinaan secara rutin. 3. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menyalurkan inovasi dan kreasinya. 4. Melakukan perubahan sistem menjadi lebih baik. 5. Mempersiapkan dan mempertimbangkan ketersediaan SDM. 6. Melakukan evaluasi dari program-program yang telah dijalankan demi kelancaran program selanjutnya. Inventaris yang diperlukan untuk mendirikan usaha ini bisa dilihat pada tabel dengan total biaya keseluruhan mencapai 7.360.000 yang nantinya kita akan meyakinkan para investor untuk berinvestasi di usaha kita. Produksi pertama bekatul kopi mengeluarkan biaya sebesar 718.000 dengan rincian bisa dilihat pada tabel. Dalam usaha bekatul kopi, tentunya kami juga memiliki patokan harga. Untuk kemasan standing pouch, kami menjual dengan harga Rp10.000 dan untuk kemasan botol, kami menjualnya dengan harga Rp7.000. Dalam satu hari, kami dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp228.000. Dalam satu minggu, kami dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp1.596.000. Dalam satu bulan, kami dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp6.840.000. Usaha bekatul kopi memberikan dampak terhadap masyarakat. Yang pertama, melalui teknik pemasaran yang telah disebutkan tadi, diharapkan masyarakat dapat tertarik untuk membeli dan menikmati produk bekatul kopi ini. Yang kedua, dalam pembuatan produk bekatul kopi tidak ditambahkan zat aditif buatan sehingga aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga, dengan memasarkan produk secara online, diharapkan dapat meningkatkan impact masyarakat dalam era modern ini. Dan yang terakhir, dengan didirikannya usaha bekatul kopi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama pada sektor pasar. Usaha bekatul kopi juga memberikan dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, bahan untuk mengemas produk yaitu berbahan plastik yang tidak dapat terurai oleh tanah sehingga dapat mencemari lingkungan. Yang kedua, limbah bekatul kasar dari hasil pengayakan dapat terurai oleh tanah sehingga tidak mencemari lingkungan. Resiko dalam usaha bekatul kopi yang pertama adalah dari segi rasa. Dikhawatirkan para peminat kopi kurang tertarik dengan bekatul kopi karena ada tambahan bekatul. Yang kedua adalah dari segi pemahaman. Masyarakat pada umumnya mengenal bekatul sebagai pakan ternak dan menganggapnya remeh. Dan belum banyak masyarakat yang tahu tentang manfaat bekatul. Padahal bekatul sendiri memiliki banyak sekali manfaat yang terkandung di dalamnya. Antisipasi dari resiko usaha bekatul kopi adalah 1. Menjaga kualitas produk baik dari segi penampilan, rasa, dan aroma. 2. Membentuk hubungan baik dengan konsumen, seperti menerima kritik dan saran konsumen, mengutamakan kepuasan konsumen, dan berlaku adil kepada setiap konsumen. Kopi sehat, harga merakyat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada kakak dari SMA Negeri Mujaru yang sudah menyelesaikan presentasinya. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, saya silakan kepada para dua bertanya. Iya. Oke, terima kasih. Halo adik-adik. Hai Kak. Hai. Ya, unik sekali ya idenya. Jadi dari Begatul ya. Ya. Nah, ini sudah dipasarkan atau belum produknya? Belum Kak. Tapi Belum. kami sudah. Tapi kita sudah mencobakan ke masyarakat sekitar. Iya. Ke masyarakat sekitar. Oke, responnya seperti apa dari masyarakat sekitar? Kami mendapat respon baik karena rasanya yang enak, nyampur manis dan pahitnya juga. Wanginya juga. Oke, ya untuk bahan baku utamanya itu kan dari Bekatul ya. Nah, untuk bahan baku Bekatulnya itu sendiri bisa dipastikan nggak keberlanjutannya nanti seperti apa untuk mendapatkan Bekatulnya itu? Karena di daerah sini juga terdapat banyak limbah Bekatul yang tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, sehingga untuk bahan bakunya sendiri bisa kita dapatkan secara fresh dan juga Bekatul dapat kita dapatkan secara fresh dari penggilingan padi. Oke, berarti itu yang digunakan langsung dari penggilingan ya, tanpa ada proses apa itu disangrai kah atau ada proses lainnya? Disangrai diayak. Setelah kita mendapatkan bekatulnya, kita ayak terlebih dahulu untuk memisahkan bekatul kasar dan halusnya. Setelah itu baru kita sangrai bekatul halusnya dengan dicampur pandan. Oke, siap. Nah, tadi kan disampaikan ya karena Bekatul ini kan image-nya itu untuk makanan ternak gitu kan, untuk makanan ternak, untuk makanan ayam. Nah, gimana sih cara kalian bisa meyakinkan konsumen kalian itu bahwa ini bisa diminum loh, Bekatul itu bisa diminum, bisa dikonsumsi, dan juga itu punya manfaat gitu. Karena kita kan masih, loh kok dedek ya, apa kok Bekatul ya, kayak gitu. Gimana sih cara kalian untuk bisa meyakinkan? Yang pertama, kita mencoba Bekatul di hadapan masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpikiran, oh dapat dimakan, oh dapat diminum, jadi layak dikonsumsi. Yang kedua, menyertakan bukti tentang penelitian Bekatul bahwa ini bisa dikonsumsi. Contoh buktinya yaitu penelitian Balit Bangtan yang diteliti oleh Dr. Priyatna Sasmita tahun 2020. Oke. Apel juga mengandung vitamin B15 yang dapat mencegah kardiovaskular, magnesium yang dapat mencegah batu ginjal, mangan yang dapat mencegah serangan jantung mendadak. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Lanjut. Terima kasih Kak. Sama-sama. Baik, berarti Kak Nurul sudah, saya langsung aja ya. Sangat menarik sekali melihat standing pouch dari Bikov ini ya. Lalu produknya, ya orang itu kan lihat performan ya, lihat performa, lihat covernya dulu. Ya, kalau sudah orang tertarik desain dari kemasan atau packaging, biasanya tertarik untuk membeli. Nah, selanjutnya, apakah betul nanti produk ini sesuai dengan covernya yang cakep itu tadi, kan begitu ya? Karena setahu saya memang Bekatul ini selain bermanfaat, tapi dia juga memiliki kekurangan, yaitu Bekatul ini mudah berbau tengik. Seperti yang telah disampaikan oleh Kak Nurul tadi, dan kalian telah menjawabnya bahwa apakah Bekatul ini tidak diproses? Jawaban kalian tidak, langsung dicampurkan. Nah, berdasarkan informasi yang saya baca, begitu ya, bahwa Bekatul tadi memiliki kekurangan mudah tengik. Lalu bagaimana mengantisipasi hal ini, mengingat ini kan rata-rata produk kering ya, yang mungkin apakah tidak
terfikirkan bahwa ini akan menimbulkan aroma-aroma sampingan karena diolah secara mentah tanpa proses atau prosedur, misalkan pensangraian juga atau seperti apa. Silakan dijawab. Setelah mendapatkan bekatulnya, kita ya juga melakukan pengolahan. Yang pertama itu diayak terlebih dahulu untuk memisahkan bekatul kasar dan bekatul halusnya. Setelah itu, bekatul halusnya itu disangrai dengan daun pandan agar menghilangkan bau tengi itu tadi. Dan juga bekatul yang sudah disangrai dapat awet selama 1 bulan. Oh, 1 bulan. Nah, tadi karena menyebutkan 1 bulan, apakah nanti ada uji selanjutnya, uji di laboratorium atau mungkin bagaimana? Untuk sekarang masih belum. Kita masih berdasarkan penelitian dengan tapi jika produk bekatul kopi sudah berkembang dan maju, kita akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kandungan spesifik yang terdapat dalam bekatul. Kalau boleh saya menambahkan saran ya, jadi sebelum produk ini launching, apalagi ini makanan, memang harus diuji laboratorium secara berkala karena menyangkut keamanan pangan. Nah, kalau nanti misalkan ternyata dia nggak awet, perkiraannya sebulan, itu kalau tidak ada data, terus kemudian dia menjamur. Salah satunya di dalam produk-produk kemasan kan ditambah dengan seperti pasir gitu ya, untuk menahan kedap atau Pak Taufik, Kak Nurul tahu nggak? Saya lupa namanya. Jadi seperti bahan yang untuk menyerap kelembapan di dalam makanan itu loh, kayak misalkan di sepatu juga ada, lupa ya saya namanya. Jadi harus ada silika gel. Betul, harus ada silika gelnya, mungkin seperti itu. Nah, berarti kopi ini tetap bahan dasarnya kopi ya? Iya, tapi dicampur dengan bekatul. Oke. Dengan komposisi berapa banding berapa? Untuk kemasan standing pouch, kopinya itu 70 gram dan bekatulnya 35 gram. 1:2. Nah, jadi harus bisa membuat brosur atau semacam meyakinkan bahwa ya memang kopi ini enak karena porsi kopinya 70%. Jadi alangkah baiknya, karena ini nanti ada hubungannya dengan harga jual kopi, ya kan gitu. Sedangkan kopi-kopi di kafe-kafe modern atau kafe kekinian itu kan saya pernah nyoba gitu ya, harganya kan ada yang mulai dari 5.000, 10.000, 15.000 sampai 35.000 kan gitu. Jadi tadi Kak Taufik mungkin di presentasi yang awal-awal tadi juga menyebutkan kita itu adik-adik ini bisa nantinya menawarkan beberapa variasi ya kan. Kalau misalkan itu kalau ke depan akan membuka kafe. Sementara ini kan saya lihat hanya produk yang siap ya kan begitu. Sehingga kira-kira dari apa yang sudah saya sampaikan tadi bagaimana ditanggapinya? Karena kalau kopi kan 70% ya pasti rasa kopinya lebih dominan ya. Berbeda kalau misalkan bekatulnya coba 70%, kopinya ganti yang 30%. Bagaimana kira-kira? Silakan ditanggapi. Jika bekatulnya lebih banyak dari kopinya, itu nanti dikhawatirkan kurang menarik karena rasanya itu berserat. Iya. Kita juga sudah pernah melakukan percobaan, bekatulnya yang mendominasi dan kopinya yang tidak. Dikhawatirkan juga masyarakat tidak menarik. Suaranya benar. Nah, artinya ini harus dievaluasi kembali, mengingat itu tadi harga kopi itu kan mahal, ya. Sedangkan ini kelebihannya memanfaatkan bahan yang tidak bermanfaat kemudian menjadi bermanfaat, ya kan gitu. Itu nilai plusnya di sana. Namun jangan sampai nanti terjadi kerugian, gitu ya. Kan ke depan mungkin berpikir nggak kalau misalkan nanti membuka franchise kopi kekinian gitu.
Jadi tidak hanya menjual produk dalam kemasan saja, adakah keinginan untuk membuka franchise kopi kekinian? Ada mendirikan stand sendiri. Oke, baik. Mungkin sementara itu dulu Kak Taufik. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali Kak. Oke, kelompok 4 dari SMAN Mojo Agung ya. Anda mengangkat produk kopi dan di sini dikombinasikan dengan bekatul ya. Ini prosentasenya berapa persen? Kopinya berapa persen? Bekatulnya berapa persen? Ini juga sudah disinggung sama Kak Tika. Untuk kopinya sebanyak 70% dan bekatulnya 30%. Oke ya. Oh, berarti tadi sudah dijawab ya. Mungkin saya yang nggak dengar. Oke ya. Terus pertanyaan saya, Anda sudah kenal belum? Sudah paham belum karakteristik pencinta kopi? Sudah paham belum? Oke, pertanyaannya saya ganti. Di Indonesia itu secara garis besar ada berapa sih jenis kopi? Memiliki beberapa banyak. Berapa banyak? Contohnya kopi Arabica, Nah, kopi luwak, kopi Arabica, terus kopi Robusta. oke. Jadi kalau melihat jawaban Anda kan berarti Anda belum paham bagaimana sih karakteristik kopi ya. Jadi secara umum kopi di Indonesia itu kan dibagi dua, kopi Arabica dan kopi Robusta. Meskipun nanti setelah diturunkan ada macam-macam, ada Robusta Lampung, Robusta Jombang dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang harus Anda pahami, gitu kan? Karakteristik kopinya seperti apa? Karena baik Arabica maupun Robusta itu punya karakteristik tersendiri, gitu kan? Jadi di sini seperti misalkan Robusta itu dari tingkat kepahitan lebih pahit daripada Arabica. Nah, Arabica punya tingkat kemasaman yang sangat lebih tinggi dibandingkan dengan Robusta. Lah, rasa kopi itu juga dipengaruhi oleh banyak hal, ya kan? Cara pemasakan, jenis kopinya dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya menyambung yang tadi ditanyakan oleh Kak Nurul, gimana respon dari calon konsumen, kemudian cara Anda meyakinkan. Saya sebagai orang yang suka kopi, terus terang ragu-ragu untuk mencobanya, gitu kan? Ragu-ragu untuk mencobanya, karena yaitu tadi bekatul image-nya identik dengan pakan ternak, ya kan? Lah bagaimana Anda meyakinkan? Itu yang pertama, mungkin nanti bisa Anda jawab. Kemudian yang berikutnya, kopi yang Anda gunakan ini kopi apa ini? Itu pertanyaan yang kedua. Mungkin bisa dijawab dulu. Kopinya jenis Arabica. Dikarenakan di daerah kami mendominasi daerah Jombang mendominasi kopi Arabica. Kopi Arabica Wonosari ya? Wonosalam. Oh, Wonosalam ya, maaf. Wonosalam. Ada Bu Mustika Tritmatmasari, jadi belakangnya jadi Sari ya. Ya, Wonosalam. Ya, Wonosalam selain terkenal kopi juga terkenal durennya. Iya. Gitu. Jadi pakai kopi Arabica. Oke ya. Jadi terus yang pertama tadi, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana Anda meyakinkan? Jadi sebelum dipasarkan, karena ini hanya rencana bisnis, kami sebelum memasarkannya akan mengujinya dulu di web atau Dan yang kedua, bagaimana sih kita meyakinkan para konsumen? Kita mencicipi atau mentester
produk Begatul Kopi di hadapan mereka bahwa oh ini tuh layak dimakan, enak loh. Anda sudah pernah mencicipi belum? Sudah. Sudah. Rasanya gimana? Rasanya kopinya lebih harum daripada Kopi pada Kopi umumnya, pada soalnya kan Begatulnya sebelumnya sudah disangrai terlebih dahulu dengan daun pandan. Mohon maaf sebetulnya untuk sesi tanya jawab sudah habis. Gimana? Untuk sesi tanya jawab sudah habis. Oh gitu. Oke, ya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rombongan juri atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada SMA dan Dewan Juri yang sudah menyelesaikan presentasi. Untuk selanjutnya yaitu Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.